Pernah mendengar nama Dewa Krishna? Namanya pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Konon katanya Dewa Krishna adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu. Mengapa Dewa Krishna begitu sangat diagungkan? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis. Dewa Krishna adalah tokoh utama yang berperan paling penting dalam Mahabharata. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Menurut kitab Mahabharata, Dewa Krishna berasal dari kerajaan Surasena, namun kemudian ia mendirikan kerajaan sendiri yang diberi nama Kerajaan Dwaraka. Dalam wiracarita Mahabharata, ia dikenal sebagai tokoh raja yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Dalam kitab Bhagavad Gita, ia adalah perantara kepribadian Brahman yang menjabarkan ajaran kebenaran mutlak atau dharma kepada Arjuna. Ia mampu menampakkan kemahakuasaan yang hanya disaksikan oleh 3 orang saja pada waktu perang Batarayuda akan berlangsung. Ketiga orang tersebut adalah Arjuna, Sanjaya, dan Vyasa. Namun Sanjaya dan Vyasa tidak melihat secara langsung, melainkan melalui mata batin mereka yang menyaksikan perang Batarayuda. Dewa Krishna adalah satu dewa yang banyak dipuja oleh umat Hindu karena dianggap merupakan aspek dari Brahman. Secara umum, ia dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Dewa Krishna seringkali tampil dengan dhoti atau semacam kemben berbahan sutra berwarna kuning, melambangkan cahaya yang melenyapkan kegelapan. Kepalanya dihiasi mahkota dengan bulu merak, melambangkan galaksi berwarna-warni dalam kegelapan. Penggambaran umum biasanya menampilkan sebagai anak kecil atau seorang lelaki dalam gaya santai sedang memainkan seruling. Dalam wujud ini, ia biasanya ditampilkan berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping, kadangkala ditemani para sapi, menegaskan posisinya sebagai pengembala sapi atau Govinda. Dewa Krishna adalah seorang tokoh dalam kisah Mahabharata yang digambarkan sebagai perwujudan Dewa Wisnu. Krishna adalah tokoh yang muncul di berbagai cerita utama dalam wiracarita tersebut. Menurut kitab Purana atau mitologi Hindu, Krishna merupakan anggota keluarga bangsawan di Mathura, ibu kota kerajaan Surasena di India Utara. Ia terlahir sebagai putra ke-8 Basudewa, putra Raja Surasena, dan Dewaki atau keponakan Raja Ugrasena. Orang tuanya termasuk kaum Yudawa atau keturunan Yadu, putra Raja legendaris Yayati. Raja Kangsa atau kakak sepupu Dewaki mewarisi tahta setelah menjebloskan ayahnya sendiri ke penjara, yaitu Ugrasena. Pada suatu ketika ia mendengar ramalan yang menyatakan bahwa ia akan mati di tangan salah satu putra Dewaki. Karena mencemaskan nasibnya, ia mencoba membunuh Dewaki, namun Basudewa mencegahnya. Basudewa menyatakan bahwa mereka bersedia dikurung dan berjanji akan menyerahkan setiap putra mereka yang baru lahir untuk dibunuh. Setelah 6 putra pertamanya terbunuh dan Dewaki kehilangan putra ke-7-nya, maka lahirlah Krishna. Karena hidup Krishna terancam bahaya, maka ia diselundupkan keluar penjara oleh Basudewa dan dititipkan pada Nanda dan Yasada, sahabat Basudewa. 2 saudaranya yang lain juga selamat, yaitu Baladewa alias Balarama, putra ke-7 Dewaki, dipindahkan secara ajaib ke janin Rohini.
istri pertama Basudewa, dan Subhadra, putra dari Basudewa dan Rohini yang lahir setelah Baladewa dan Krishna. Krishna dibesarkan oleh Nanda dan Yashoda, anggota komunitas pengembala sapi yang ada di Vrindavana. Kisah masa kanak-kanak dan remaja Krishna menceritakan bagaimana ia menjadi seorang pengembala sapi. Tingkah nakalnya sebagai pencuri mentega, kegagalan Kangsa dalam membunuhnya, dan perannya sebagai pelindung rakyat Vrindavana. Pada masa kecilnya, Krishna telah melakukan berbagai hal yang menakjubkan. Ia membunuh berbagai raksasa, di antaranya Putana, raksasa wanita, Kesi, dan raksasa kuda, Agsura atau raksasa ular, yang diutus oleh Kangsa untuk membunuh Krishna. Ia juga menjinakkan naga Kalia yang telah meracuni air sungai Yamuna dan menewaskan banyak pengembala. Dalam kesenian Hindu, seringkali Krishna digambarkan sedang menari di atas kepala naga Kalia yang bertudung banyak. Jejak kaki Krishna memberi perlindungan kepada Kalia, sehingga Garuda musuh para naga tidak akan berani mengganggunya. Krishna dipercaya mampu mengangkat bukit Govardhana untuk melindungi penduduk Vrindavana dari tindakan Indra, pemimpin para dewa yang semena-mena dan mencegah kerusakan lahan hijau Govardhana. Krishna beserta Baladewa yang masih muda diundang ke Mathura untuk mengikuti pertandingan gulat yang diselenggarakan Kangsa. Tujuan sebenarnya adalah membunuh Krishna dengan dalih pertandingan gulat setelah mengalahkan para pegulat Kangsa. Krishna menggulingkan kekuasaan Kangsa sekaligus membunuhnya. Krishna menyerahkan tahta kepada ayah Kangsa, Ugrasena, sebagai raja para Yadawa. Ia juga membebaskan ayah dan ibunya yang dikurung oleh Kangsa. Kemudian, ia sendiri menjadi pangeran di kerajaan tersebut. Kunti, bibi Krishna, menikah dengan Pandu dari kerajaan Kuru dan memiliki 3 putra, beserta 2 putra dari Madri, istri kedua Pandu. Kelima putra Pandu disebut Pandawa. Maka dari itu, Krishna memiliki hubungan keluarga dengan para Pandawa dan memiliki hubungan yang istimewa dengan Arjuna, salah satu Pandawa. Menurut beberapa sastra, Krishna memiliki 16.108 istri. 8 orang diantaranya merupakan istri terkemuka, termasuk diantaranya Radha, Rukmini, Satyabhama, dan Jambawati. Sebelumnya, 16.000 istri Krishna yang lain ditawan oleh Narakasura. Sampai akhirnya Krishna membunuh Narakasura dan membebaskan mereka semua. Menurut adat yang keras pada waktu itu, seluruh wanita tawanan tidak layak untuk menikah, sebagaimana mereka masih di bawah kekuasaan Narakasura. Namun Krishna dengan gembira menyambut mereka sebagai putri bangsawan di kerajaannya. Dalam tradisi Vaisnava, para istri Krishna di Dwarka dipercaya sebagai penitisan dari berbagai wujud Dewi Laksmi. Dewa Krishna merupakan saudara sepupu dari kedua belah pihak dalam perang antara Pandawa dan Kurawa. Ia menawarkan mereka untuk memilih pasukannya atau dirinya. Para Kurawa mengambil pasukannya sedangkan dirinya bersama para Pandawa. Ia pun sudi untuk menjadi kusir kereta Arjuna dalam pertempuran akbar. Bhagavad Gita merupakan wejangan yang diberikan kepada Arjuna oleh Krishna sebelum pertempuran dimulai. Setelah perang, Krishna tinggal di Dwarka selama 36 tahun. Kemudian pada suatu perayaan, pertempuran meletus di antara para kesatria wangsa Yadawa yang saling memusnahkan satu sama lain. Lalu kakak Krishna, Baladewa, melepaskan raga dengan cara melakukan yoga. Krishna berhenti menjadi raja
kemudian pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon melakukan meditasi. Seorang pemburu yang keliru melihat sebagian kaki Krishna seperti rusa, kemudian menembakkan panahnya dan menyebabkan Krishna mencapai keabadian. Menurut kitab Mahabharata, kematian Dewa Krishna disebabkan oleh kutukan Gandhari. Kemarahannya setelah menyaksikan kematian putra-putranya menyebabkannya mengucapkan kutukan. Karena Krishna tidak mampu menghentikan peperangan, setelah mendengar kutukan tersebut, Krishna tersenyum dan menerima itu semua dan menjelaskan bahwa kewajibannya adalah bertempur di pihak yang benar, bukan mencegah peperangan.